Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat DN semuanya yang ada di manapun kalian berada. Semoga baik-baik aja. Hari ini seneng banget ya kita kembali lagi di Diskursus Update. Dan kali ini Tasya sudah mengundang seorang eh, Ketua Bidang 9 BPD HIPMI Lampung, namanya Arinaldo. Dan untuk tema kita hari ini adalah berbagi trik agar milenial tuh nggak jadi pengangguran. Nah, gimana? Penasaran kan? Langsung aja kita undang orangnya ya. Ada ya pemirsa. Oh ini. Lagi menunggu konfirmasi ya, sobat DN semuanya. Halo, Jumesto, Yulaini, Nong Ums, Ido 08, selamat sore. Masih menunggu ya. Sebentar. Tunggu sebentar, Sobat DN. Masih nunggu konfirmasi dari Kak Edonya. Masih belum ya. Selamat sore, Kakak Ido. Selamat sore, Mbak Nong. Ini kenapa ya? Kok nggak bisa sih? Oke. Masih menunggu konfirmasi dari Kak Edonya ya. Sabar ya Sobat Dian semuanya. Karena saya juga sabar, kalian harus sabar. Sore, Kak Ju Mesto. Ini berasa live sendiri ya sama teman-teman DN semuanya. Masih menunggu juga, sabar ya. Ini masih lama sekali. Oke. Tunggu pemirsa. Tunggu coba di end. Kayaknya ini mesti di invite, di follow back dulu deh. Bentar ya, nanti kita
Ini kita kembali lagi di diskursus update. Kali ini Tasya sudah mengundang seorang ketua bidang 9 BPD HIPMI Lampung, namanya Arinaldo. Jadi sore hari ini tema kita adalah berbagi trik agar milenial tuh nggak jadi pengangguran. Penasaran gimana? Langsung aja kita undang orangnya ya. Soalnya tadi lama banget. Sekarang insya Allah udah bisa. Nah, oke. Halo Kak Yuliani, Febriana, Febriliana, Kak Jo. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum Kak Arinaldo. Waalaikumsalam. Halo Eh, teman-teman semua. halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik baik baik. Di sore yang cerah ini. Alhamdulillah. Ini manggilnya apa nih? Kak Arin, Kak Edo. Edo aja boleh. Oh, Edo bener ya. Akrabnya di Iya betul Edo. betul betul. Kak Edo, ini kan sudah ada beberapa yang bergabung nih bersama kita yang lagi nonton. Boleh dong disapa dulu sambil perkenalan diri. Iya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? manggil Maaf. ininya Sobat DN yang lagi nonton. Sobat DN. Iya, Oke. Halo. Selamat sore Sobat DN. Perkenalkan nama saya Edo. Saya di sini dari BPD HIPMI Lampung mewakili Ketua Umum. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf mewakili Ketua Umum yang berhalangan hadir. Ketua Umum Ahmad Giri Akbar mempercayakan kepada saya untuk berdiskusi pada sore hari ini. Pak yang seperti itu. oke. Hmm. Oke deh. Kak, aku manggilnya kakak apa bapak nih? Jadi bingung. Wah, ketuaan kalau Bapak. Kakak aja ya, soalnya Kakak. Kak Boleh, Edo. boleh. Oke. Kak Edo sekarang lagi sibuk apa nih sekarang? Ya, kalau saya sehari-hari sibuknya berwirausaha. Hmm, Kebetulan memang ada beberapa usaha yang saya geluti, ada beberapa usaha hampir semuanya di bidang jasa dan oh ada juga yang gitu. F&B. Betul sekali. Banyak ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Kakak sendiri sudah Hmm. berapa lama sih melantik sebagai Ketua Bidang 9 BPD HIPMI ini? Kalau ketua bidang 9 tuh kalau saya nggak salah di tahun 2021. Di tahun Berarti 2021, ya baru 1 tahun. Di 2021, alhamdulillah dipercayakan ketua umum untuk membidangi di bidang 9, di bidang vokasi kesehatan dan tenaga kerja. oh gitu. Berarti ada Hmm. bidang 9 itu ada bidang 1, 2, 3, 4 dan segala dan seterusnya ya? Yes, sampai Dan 10. Di oh, HIPMI ada 10 bidang. dan itu Saya salah berbeda satunya. bidangnya masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi kalau kayak ini bergerak di bidang kesehatan dan apa Kesehatan, vokasi, dan tenaga kerja. pasti dan tenaga kerja. Oke. Iya. Nah, mungkin Sobat DN yang lagi nonton nih Kak, masih belum tahu apa sih BPD HIPMI itu, boleh dong Kak dijelasin. Ya, HIPMI itu adalah organisasi profesi yang di sana teman-teman HIPMI itu hampir semua adalah pengusaha atau entrepreneur dan memang di HIPMI itu adalah kaderisasi yang dari awal mulanya kalau mahasiswa ada namanya HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Jadi teman-teman di mahasiswa pun bisa bergabung ke HIPMI. Sebelumnya saya banyak informasikan HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan itu Ya. terdiri dari pusat itu adalah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan juga yang tadi saya sampaikan dari apa namanya perguruan tinggi. Dan memang sekarang teman-teman ya kalau saya lihat jiwa usahanya, berwirausahanya sangatlah tinggi. Makanya di HIPMI itu teman-teman yang pengen berwirausaha kita rangkul semua dan juga kita mengcoach satu sama lain. Jadi sebagai contoh kita tahu di bidang kalau saya di bidang jasa
teman-teman di bidang jasa ada kesusahan dalam hal apapun, ya kita bisa tukar pikiran di HIPMI tersebut. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau untuk eh, generasi muda atau milenial sekarang yang ingin bergabung ke HIPMI itu bisa banget dong, Kak? Sangat bisa. Kalau apalagi sekarang kita ada pengrekrutan ya, Hmm. pengrekrutan kader-kader. Jadi tapi bisa mendaftarnya melalui BPC. BPC itu Badan Pengurus Cabang. Bisa di kabupaten kota tergantung dari tempat tinggal kader tersebut. Oh, gimana tuh caranya, Kak? Untuk Eh, Kalau ingin bergabung bisa langsung menghubungi dari BPC. Rata-rata teman kita di HIPMI sudah mempunyai akun Instagram, di situ ada kontak personnya, bisa langsung bergabung kepada teman-teman BPC. Itu tahap pada awal dari BPC, bisa nanti langsung bergabung ke BPD, ke pengurusan provinsi. oh gitu. Apakah Iya. kalau mau bergabung nih, adakah syarat-syarat tertentu untuk bergabung ke sana? Sebenarnya tidak ada syaratnya ya. Oh, Kalau di kita yang penting namanya organisasi profesi. Jadi teman-teman apalagi yang tadi saya sampaikan sudah punya usaha, ya kita saling bertukar pikiran. Dalam hal usaha bisa, organisasi bisa, dan hal-hal yang lain juga bisa. Dan kalau saya senangnya di HIPMI ini, kita sama-sama teman-teman tuh saling mendukung. Bukan hmm. saling namanya bidang usaha ya, ada persaingan dan yang lain-lain, ya kalau kita saling kenal satu sama lain, jadi lebih enak dalam misalnya persaingan, misalnya yang sana promosi, yang kita bagaimana promosi kita dan yang lain-lain, gitu-gitulah. Oke. Nah, kalau sekarang kan generasi muda nih, milenial-milenial sekarang kan mungkin ada kebanyakan masih belum dapat pekerjaan ataupun masih bingung nih sama apa sih nilai, bingung sama minat dan bakatnya di mana. Nah, itu seperti apa, Kak, yang dapat diberikan dari ini kepada generasi muda? Oke, sebentar. Jadi kalau saya perhatikan seperti ini kepada, sorry tadi mangga apa? Sobat Gen apa? N, di Apa? N, Maaf? Oh, Sobat Dian. di N. Ya, Sobat Dian. Jadi apa namanya? Sebentar. Jadi kalau saya perhatikan dalam kehidupan, tidak ada orang yang tidak sukses di bidang mereka masing-masing. Baik dalam bidang usaha, entrepreneur, dalam bidang bekerja juga. Yang penting kalau saya perhatikan, dan memang saya berdiskusi pada teman-teman yang lain, jadi apa yang kita sukakan di bidang kita, tekunilah di bidang itu. Seperti itu. Kalau misalnya kita passion kita bekerja, ya ya udah kita bekerja, tapi di bidang apa kita bekerjanya? Kalau misalnya juga kita passionnya bidang wirausaha, itu pun kita tekuni, gitu loh. Tidak ada yang berhasil tanpa tekun dan kerja keras, seperti itu. Jadi tidak harus, kalau saya lihat ya, tidak harus harus entrepreneur, tidak juga harus bekerja juga, tidak juga, tergantung dari minat bakat dari masing-masing personal tersebut, gitu. Nah, kalau kan misalnya kita punya passion nih, passion di Mm-mm. kuliner, pengen pengen berusaha, pengen buat usaha makanan nih segala macam. Nah, tapi kita kurang modal atau dan segala macam. Nah, itu ada bimbingannya nggak sih, Kak, di organisasi? Nah, kalau mengenai permodalan ya, Hmm. rata-rata memang kalau entrepreneur atau pengusaha bilangnya bagaimana modalnya. Jadi Ya, kalau saya sering lihat, banget. betul ya rata-rata apa namanya kendala di situ. Jadi kalau saya lihat mengenai permodalan, kalau saya berkaca dari saya dulu. Saya Hmm. dulu di zaman SMP itu permodalan ya saya ada tabungan. Tabungan itu juga nggak banyak. Tabungan saya zaman dulu di tahun 2000 berapa ya? Saya 2005 kalau di tahun 2005 saya punya modal kurang lebih 1 juta. Saya beli sepatu di kalau zaman dulu terkenal Taman Puring ya. Saya Hmm. beli sepatu Taman Puring, saya jualin, saya dapat untung, saya puterin lagi.
saya dapat untung, saya puterin lagi. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya. Itu kan memang peribahasanya. Tetapi memang benar seperti itu. Kita modal walaupun sedikit, kita ya namanya hidup jangan terlalu boros. Selalu saya pengen uang keuntungan akan saya chip in lagi, akan saya modalkan lagi, masukin lagi ke bidang usaha tersebut. Dan alhamdulillah, zaman dulu pada saya saat saya SMP, saya sudah mempunyai store dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dimulai dari yang langsung besar juga tidak seperti itu. Saya pun dulunya ya dari kecil, dari modal-modal tipis-tipis juga. Gitu. Hmm. Berarti harus balance ya antara kebutuhan kita dan Antara juga pendapatan. Betul, antara pendapatan dan pengeluaran ya memang harus balance. Kalau pendapatan kita meningkat, diusahakan pengeluaran kita juga jangan meningkat di taraf yang kita stuck di awal. Kenapa seperti itu? Ya namanya manusia sih wajar-wajar aja. Pendapatan meningkat, gaya hidup juga ingin meningkat dan yang lain-lain. Tapi, nah itu adalah jebakan dalam kehidupan. Manakala nanti pendapatan menurun, gaya hidup tetap naik. Nah, itu yang bikin orang semua rata-rata itu hmm, kebangkrutan ada di situ. Gitu. ya. Kadang-kadang kalau kan naik, ya naik ya Kak. Itu yang buat jadi usahanya jadi nggak bagus gitu ya. Betul. Karena Hmm. kalau saya selalu diajarkan dalam hal keuangan itu sangatlah penting. Mau kita punya banyak uang pun, tapi kita tidak bisa mengelolanya ya, itu repot juga. Gitu. Betul. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, tapi juga Nah, itu memang bisa dipelajari. mm-mm. Iya. Nah, Kak, sesuai dengan tema kita hari ini kan berbagi trik agar Hmm. milenial tuh nggak jadi pengangguran. Nah, bagi Kak Edo sendiri nih, ada nggak sih trik-trik untuk generasi muda dan milenial agar sekarang nih mereka tuh bisa berkembang, bisa ya jadi nggak pengangguran deh. Gimana tuh ada dan tipsnya nggak? Nah, kalau saya selalu sampaikan, yang tadi saya sampaikan juga di awal, tidak ada tempat yang tidak bisa menjadi sukses. Baik itu Tuh. pengusaha, pekerja, lawyer, dokter, dan yang lain-lain. Yang penting kita tekun dengan di bidang kita. Yang tadi saya sampaikan lagi di awal. Passion kita di mana? Kalau misalnya kita pengen berwirausaha, ayo kita wirausaha. Contoh yang tadi disampaikan, contoh wirausaha tentang kuliner. Ya kuliner, Ya. kuliner tentang apa? Makanan apa Hmm. yang kamu sukai, yang kamu kira-kira tanda kutip bisa buatnya. Nah, dari situlah kita harus berkembang bagaimana inovasi, bagaimana apa kompetitor kita. Kita harus melihat semua kanan kiri bagaimana kita pengen berkembang dalam usaha tersebut. Itu dalam bidang usaha. Dan kalau misal dalam Hmm. bidang profesi, ya kalau saya pernah menyampaikan kepada teman saya, kalau dalam bidang profesi ya kamu harus tekun, kamu harus mencari link, kamu harus cari tahu bagaimana cara supaya bisa, misal contoh, masuk ke perusahaan tersebut. Jalannya lewat mana? Kita harus cari tahu. Pada saat di dalam itu, berikanlah yang terbaik kepada perusahaan tersebut. Insya Allah, kamu ke depannya akan bisa lebih maju. Seperti itu. Kalau dibilang bidang profesi, itu baik dalam misal kita bekerja di perusahaan, di hukum, di dokter, lawyer, notaris, dan yang lain-lain. Seperti itu. Dan cuman poinnya satu saya sampaikan. Tidak ada yang tidak sukses di bidang mereka masing-masing. Gitu. Hmm. Asal kita dan tidak mudah menyerah ya. Betul, tidak mudah menyerah. Karena Iya. saya pernah menemukan ada dia bertahun-tahun pekerja dalam artian tuh PNS atau bekerja. Manakala dia masuk ke bidang usaha, dia kelabakan karena mentalnya ada mental pekerja gitu. Makanya saya selalu bilang Ya. apa namanya bekerjalah di profesi kamu yang kamu sukai. Jangan selalu Hmm. dipaksakan. Kalau misalkan kita sebagai pekerja nih pengen melakukan mungkin suatu keuntungan dari bidang lain seperti kita membuka usaha, tapi kita nggak punya jiwa pengusaha nih.
Gimana tuh Kak? Apakah ada solusi? Nah, jadi kalau saya lihat, kita pengen bidang usaha, misal kita pekerja, kita pengen bidang usaha, jadi Mm-mm. eh, beberapa hal jika kita pengen membangun perusahaan itu kita memang harus all out. Jadi kita harus memang melihat, mengetahui dari awal sampai akhir. Tapi bagaimana sih solusinya jika kita yang tadi disampaikan, jika kita bekerja, tapi kita pengen mempunyai pendapatan dari hal lain. Kalau saya selalu saran ke teman-teman, ya khusus teman-teman saya, ya kita tinggal franchise apapun itu. Karena di dalam franchise, itu kita tidak pusing lagi bagaimana alur barang masuk, barang keluar, bagaimana cara penjualan, dan yang lain-lain. Tapi ingat, franchise pun kita harus pilih-pilih brandnya. Karena zaman sekarang, ya begitu banyak franchise-franchise brand-brand yang tanda kutip kadang-kadang tidak tanggung jawab ke depannya bagi kelangsungan si bisnis tersebut. Gitu. Kalau berwirausaha, Jadi lebih baik franchise ya. kalau saya lebih saran seperti itu. Karena apa? Franchise itu tapi franchise yang bagus ya brand-brandnya. Franchise Hmm. itu dari awal sampai akhir itu diatur dan dioperate oleh si brand tersebut yang kita franchise. Sebagai contoh seperti ini, Indomaret, dari awal, dari barang masuk, barang keluar, karyawan, pembukuan, retur barang, semua itu sudah dioperate oleh si Indomaret. Jadi kita tinggal terima beres. Nah, dari situlah beberapa jenis usaha dan beberapa franchise, jika memang brand tersebut bagus, kita bisa menjadikan itu bisnis sampingan di luar kita bekerja. Ah, kalau kita pekerja lebih baik kita franchise ya daripada buat usaha sendiri. Apalagi kita nggak punya jiwa pengusaha itu sendiri ya Kak. Ya? Betul. Tetapi jika Hmm. memang ada teman-teman yang pengen membuka usaha dari awal, membuka usaha itu salah satu trik ya. Jadi kita tidak ambil Mm-mm. pusing, kita bekerja pun kita tetap nyaman, usaha sampingan ataupun usaha yang kita bangun dengan franchise tersebut itu pasti jalan gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen pengen membuka usaha, tetapi di sisi lain kita bekerja, carilah jenis usaha yang tadi saya sampaikan, yang kita senangi. Mau bidang jasa oke, misalnya bidang Mm-mm. kuliner juga oke, bidang properti atau penginapan juga oke. Misal teman-teman Sobat Dian senang jalan-jalan, jadi tahu misalnya hotel dan yang lain-lain ya kita buka red doors ataupun atau penginapan apapun, jadi itu lebih sesuai dengan passion kita, kita lebih enjoy menjalaninya. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi membicarakan generasi muda, milenial. Nah, kalau Hmm. untuk ibu rumah tangga ini termasuk milenial nggak? Milenial kan tergantung dari umur berapa sampai berapa. Ada milenial, Gen Z, Gen Y. Uh, Nah, jadi kalau betul. ibu rumah tangga pun uh, handphone ini kan sekarang bisa tergantung kita penggunaannya ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau misalnya dari handphone, ibu-ibu rumah tangga bisa menjual apapun dari handphone. Contoh, barang-barang yang kita ambil atau kita beli dari supplier, kita bisa jual juga di contoh di Shopee ataupun Tokopedia atau apapun itu. Dan itu juga marketnya lebih luas jika lewat Shopee ataupun Tokopedia. Gitu. Karena apa? Marketnya bisa ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga, rata-rata bermainnya juga bermain di handphone dan yang tadi saya sampaikan, bisa di Tokped ataupun Shopee, dan yang lain-lain, marketplace lain lah. Nggak ada batasan jadi pengusaha itu sendiri. Itu nggak ada Ya, batasan. betul, betul. Bisa. Kalau mau, Jika mau dan jika itu passionnya juga. berarti emang harus dicari dulu passionnya apa. Soalnya banyak nih
eh, generasi sekarang tuh masih bingung gitu. Gue ini sekarang apa sih? Minat gue di mana sih? Jadi gue bingung nih mau mulainya di mana gitu kan. Betul, betul. Jadi kalau kalau sobat DN bingung minatnya di mana, coba kita kalau saya zaman dulu tuh saya pengen jenis usaha apa, bidang apa, senangnya itu di mana. Saya pikirin terus saya di mana sesekali coba dengan hobi kita ya kita lebih enak gitu. Betul. Kan ada nih kayak yang eh, sudah memulai bisnis nih, udah mulai bisnis. Tapi ternyata bisnisnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Misalkan dia mau targetnya segini, ternyata cuma dapat segini. Nah, ada kan orang yang maju terus dan ada juga yang gampang ngedown dan nggak mau lagi nih nerusin karena kayak gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Ada nggak triknya dan tipsnya untuk orang-orang? Oke, kalau teman-teman atau sobat Dien sudah menjalani bisnis tetapi tidak sesuai ekspektasi ataupun pendapatannya tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau saya baru-baru ini membangun bisnis ada namanya Autogear. Autogear itu adalah bisnis salon mobil dan coating mobil. Jadi saya mulai itu di 2020 akhir, ya 20 awal atau 21 akhir, saya lupa ingat. Dan di tahun pertama dan tahun kedua itu minus. Artinya selama 24 bulan itu tidak ada pendapatan bahkan minus. Tetapi karena saya berkeyakinan, kita melihat peluang juga, ingat-ingat, peluang dalam berbisnis itu kita perhatikan bagaimana masyarakat itu berkembang, bagaimana arah bisnis ini kemana, tahun depan bagaimana. Dan saya berkeyakinan pada saat membangun itu di bisnis coating dan bisnis poles mobil di tahun 2021 atau setahun 2 tahun kemudian itu insya Allah pasti bakal bagus di Bandar Lampung. Dan tetap saya tekuni, tetap saya inovasi, tetap juga saya bagaimana kita marketing untuk memberitahukan, mengedukasi masyarakat Bandar Lampung bahwasanya ini loh ada salon mobil, ada coating mobil, ada juga memang kita profesional dan yang lain-lain. Intinya adalah kita harus tekun, jangan menyerah dan terus berinovasi dalam hal apapun. Karena kalau kita pandang menyerah, ya setengah-setengah semuanya itu pasti setengah-setengah. Bayangkan saja saya 2 tahun 24 bulan itu minus semua. Jadi subsidi silang aja dari usaha ini ke sini, usaha ini ke sini kayak gitu terus selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah positif ya kita berkembang bisa lebih baik. Konsisten dan sabar ya. Karena kan nggak semua Betul. harus langsung hasil. Semua tuh berproses. Semua berproses. Dan satu lagi, kalau pengalaman saya dalam membangun bisnis di bidang apapun, selama masa-masa kritis, masa kritis, usaha yang kamu jalani itu bakal berlanjut atau tidak. Lewat tahun masuk ke tahun ketiga, itu insya Allah pasti akan lebih sustain di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau tahun pertama kamu Sobat Dien menyerah, ya pasti tidak akan bisa berlanjut tahun-tahun berikutnya. Karena tahun pertama, tahun kedua itu adalah tahun krusial bagi usaha baru ya. Gitu. Jadi kita harus sabar-sabar dong ya Kak. Nggak berlaku bagi orang kan. Kalau nggak sabaran repot juga. Soalnya kan orang-orang kan kalau buka bisnis sudah pede nih. Bagus nih produk gue yang gue jual. Pasti bakal ini. Ternyata pas dijalankan, oh kayak gini. Ya udah deh ngedown. Nggak usah lagi. Itu banyak banget. Nah, salahnya juga kita boleh pede dengan diri kita. Kalau saya zaman dulu sih belajarnya ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength itu kekuatan kita apa, weakness kelemahan kita apa, opportunity itu kesempatan ke depannya apa, itu maksudnya ancaman dari luarnya apa. Jadi ya boleh kita pede dengan diri kita, oke.
Tapi kita lihat-lihat juga sekitar kita. Kalau berbisnis itu saya ibaratnya berperang lah. Perangnya itu kayak saya dengan kompetitor yang sama itu apa kelebihan dia, apa kelemahan saya pada saat dia promo, kita harus bagaimana defense menahannya ataupun kita promo lagi, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya ibaratkan kalau pada saat berbisnis itu kayak berperang aja. Jadi dia begitu, saya harus begini. Kalau dia begini, saya harus begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan cepat dengan berpuas ataupun pede dengan diri kita, kita harus melihat sekitar juga. Berarti harus lihat kompetitor juga ya. Mereka ngapain, kita juga ngapain. Wajib, wajib. Nah, apakah kalau menjalankan suatu usaha itu berpengaruh nggak sih sama lingkungan sekitar kita, menjadikan kita orang seperti apa? Kalau saya lihat pada saat menjalankan usaha sangat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Tetapi pada saat kalau saya zaman dulu mempunyai karyawan itu kita lebih wise dalam hal mengambil keputusan. Kalau tidak wise repot juga, nanti karyawannya kabur. Dan juga kalau saya selalu berpegang diri, jadi karyawan itu adalah aset perusahaan. Kalau memang karyawan itu tahankan dia, dan karyawan pun setiap tahun dan tahun itu ada harapan ingin kenaikan, ingin lebih sejahtera dan yang lain-lain. Nah, kita di dalam perusahaan juga kita harus membuat jenjang karir, tanda kutip jenjang karir ya. Dia misalnya di tahun pertama atau 2 tahun pertama dia di bidang ini, tahun ketiga dia di bidang ini dengan salary mungkin agak lebih naik, tahun berikutnya begitu lagi. Nah, jadi si karyawan pada saat dia bekerja dia akan dan berkeinginan di posisi-posisi yang lain dan mendapatkan salary lebih daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk lingkungan sekitar yang tadi ditanyakan, ya kalau saya sih menyadari ya lebih wise dalam hal mengambil kebijakan lah. Dan satu lagi, tidak boleh emosian. Karena repot kalau emosian pada karyawan juga. Harus lebih tenang. Ya. Oke, Kak Edo, ini kan kita sudah lumayan 30 menit, kurang lebih 30 menit kita berbicara. Nah, sebelum kita tutup, Kak Edo mau menyampaikan apa nih terhadap Sobat N, kepada generasi muda, milenial zaman sekarang, produktif? Boleh deh Pak disampaikan. Oke. Jadi kepada teman-teman atau Sobat DN, kita harus lebih produktif dalam hidup ini. Karena apa? Kalau kita tidak produktif, ya kita akan hidup di titik itu aja. Kita harus mempunyai harapan, misi, dan cita-cita dari tahun pertama, tahun ini apa, tahun depan apa, 2 tahun lagi apa, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, itu adalah misi hidup kita yang akan kita jalani. Ingat, walaupun kadang-kadang cita-cita itu kadang-kadang tidak tercapai, ya kita harus kadang-kadang ubah kanan atau ubah kiri lah, bagaimana strategi yang ingin kita capai itu. Tetapi dengan adanya cita-cita, motivasi kita itu akan terbangun. Itu satu. Yang kedua, dalam bidang usaha, saya juga belum menyampaikan tadi, jika teman-teman berwirausaha, harus lebih produktif dan harus lebih aware dengan lingkungan sekitar. Kenapa seperti itu? Karena lingkungan sekitar, kita tidak tahu bagaimana ancaman-ancaman dalam usaha yang kita bangun. Dan pada saat kita membangun usaha, ingat, kalau saya belajar dari teman-teman juga, zaman dulu itu adalah diversifikasi bisnis, artinya adalah usaha-usaha yang kita bangun jangan di dalam satu bidang. Karena jika bidang A itu lagi menurun, bidang B bisa menopang, bidang C juga bisa menopang. Ya, itu dalam bidang usaha. Dan kalau dalam bidang pekerja, harus all out, berikanlah yang terbaik kepada perusahaan yang tempat Anda bekerja, baik di bidang apapun, pekerjaan apapun. Seperti itu. Oke, bagus banget ya kayak untuk motivasi para dalam sekarang untuk lebih produktif lagi, untuk agar tidak jadi
Yes, atau pengangguran. Kalau kalau sekarang jangan apa yang di atas kasur kaum rebahan, Kamu berbahan. jangan kaum rebahan. Harus lebih produktif dalam hal apapun. Karena masih muda ya Kak, perjalanan masih panjang, harus punya Betul, goal sendiri ya kan, betul, masa betul, depannya betul. sendiri. Oke. Kak Edo sebelumnya makasih banyak sudah mau bergabung dengan Diskursus Network, udah mau berbagi ilmunya. Saya juga banyak banget dapat ilmu dari Kak Edo. Terima kasih banyak Kak Edo. Terima kasih. Saya sekali lagi Hmm, mewakili Ketua Umum HIPMI, Bapak Ahmad Giri Akbar, mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman Sobat DN jika belum dapat hadir pada sore hari ini. oke. Semoga nanti akhir banyak generasi pemuda-pemudi ini yang kreatif dalam berwirausaha ya Kak, dalam menciptakan Amin, amin. lapangan kerja. Oke Kak Edo, Amin, amin, amin. selamat. Semoga Kak Edo sukses selalu ya. Selamat sore. Amin, terima kasih. Selamat sore.